Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan wahidatan hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para alim ulama, tuan guru, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan secara tiang dan didahulukan selamanya, terutama kepada anak-anak kami generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah menjadi penolong nantinya untuk orang tua di hari kelak. Insya Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya fahmun kita ini selalu bersyukur kepada Allah melalui kata alhamdulillahi rabbil alamin fi ayyi makanin kana. Di setiap detik, di setiap waktu, salah satu bentuk hamba Allah yang beruntung itu adalah selalu mengucapkan kalimat syukur, tahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah, sehingga tanpa ia sadari dia sudah telah salah satu memasuki hamba Allah yang bersyukur. Walaupun itu dia mendapatkan sebuah musibah. Karena di dalam kajian sebuah hikmah dalam kitab hikmah, likulli syai'in bil hikmah. Ketika hal itu ia kembalikan kepada Allah karena ia yakin sepenuh hati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datangnya dari Allah, dan ia kembalikan kepada Allah tanpa terasa baginya, dia sudah menjadi seorang hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kaum muslimin, bapak-bapak, berkhusus kita yang hadir di masjid hari ini,
yang sudah meluangkan waktunya sejenak, datang dari berbagai arah, datang dari bermacam penjuru, bahkan datang dari problem dan masalah. Mudah-mudahan sehat lahiriah batiniah dan dimudahkan oleh Allah setiap urusannya setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Karena sepenting-pentingnya kaum muslimin sehat lahiriah, sehat jasmani, tak kalah jauh penting lagi sehatnya rohani seseorang hamba. Kalau jasmani kita yang tidak sehat, ujung-ujungnya paling berpisahnya antara roh dengan jasad kita. Disambut firman Allah, tazurtumul maqabir, masuk kita ke dalam kubur. Tapi ketika seandainya rohani seseorang yang tidak sehat, kejarannya begitu panjang, bukan untuk dunianya saja, bahkan akhiratnya pun tidak ada. Nauzubillah. Ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika hal yang berharga hilang pada dirinya, kocar-kacir mencari kemana-kemana. Tapi ketika 5 waktu yang diwajibkan bahkan menjadi satu hak bagi dirinya, tinggal santai saja. Ini sudah sehat, sudah kurang kesehatan rohani. Sekali lagi, ketika yang berharga selagi kakinya menginjak di atas permukaan bumi hilang, pusingnya minta ampun mencari. Ketika 5 waktu yang dititipkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah, 1 waktu saja tidak dia kerjakan, dia santai saja. Nah, ini pertanda rohani yang sudah tidak sehat. Makanya tidak salah kaum muslimin rahimakumullah, ulama mengatakan dalam hal ini orang yang sempat meninggalkan 5 waktu itu kafir. Kafir. Karena pengakuan di dalam 5 waktu itu dihilangkan dalam 1 waktu di situ. Makanya salah satu pengakuan kalimat syahadat dimasukkan dalam rukun qalbi di dalam pelaksanaan ibadah salat. Ini pernah kita sebutkan. Ini kalau kita ketika tahiyat, kaum muslimin rahimakumullah, mentang-mentang kita makmum, kita tahiyat enggak baca tahiyat dulu, kena kita di dalam rukun qaulinya. Karena syahadat tadi itu adalah bagian dari rukun pelaksanaan ibadah salat. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terkait firman Allah yang kita baca tadi, surat yang kedua, surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-42. Ini Allah nyata-nyata tegaskan dalam hal ini supaya seluruh amal perbuatan kebajikan yang kita lakukan tidak terkikis begitu saja, tidak hilang secara sia-sia. Sama seperti yang kita rasakan hari ini kaum muslimin, Pak. Awak tiba di masjid kok kan dengan perjuangan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah. Oke lah, mungkin masih dikarenakan sesuatu, tapi apakah mungkin itu kita pertahankan? Oh, kita mau melakukan ibadah Jumat, malu ada celi kurang kalau ngapain? Lah 50 lah, sampai 10 lah, 70 mode itu yo sistem kita untuk melakukan ibadah. Ini perlu dipertanyakan. Apa bekal kita nanti? Bagaimana batin kita ini akan kita asah untuk betul-betul sebagaimana Allah sampaikan, bahwasanya Allah tidak ciptakan manusia kok illa liya'budun. Mari kita perlurus niat. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa kita, supaya semuanya tidak terkikis. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah mempercampur adukan antara perbuatan yang hak dengan yang batil. Bahasa sederhananya, kita melakukan sebuah pekerjaan yang disuruh oleh Allah. Kita rukuk dan sujud, melakukan ibadah 5 waktu yang diberikan kewajiban kepada kita. Tapi di sisi lain, hal yang tidak diridhai Allah kita kerjakan. Ini yang dimaksud tadi. Salat iya juga, rukaan sujadah, rukuk dan sujud,
dicuci muka, bermacam kriteria yang harus kita lakukan untuk mendapatkan titel salat kita diterima oleh Allah. Dengan perjuangan itu, Pak. Tapi ingat, jangan pernah mempercampur adukan setelah kita ibadah kepada Allah, apalagi yang namanya ruku dan sujud, jangan dibuat dosa. Jangan kita lakukan maksiat. Makanya di satu sisi disampaikan as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam rangka ingin kita balik. Dalam rangka saling meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita ini al-insan, Pak. Asal kata nasya yansah, manusia itu sifatnya lupa, maka butuh kita diingatkan selalu. Alhamdulillah Allah hadirkan Jumat satu kali dalam sepekan sebagai bahan wasiat takwa yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kolah gunanya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, wasiat takwa itu penting. Nah, kita tinggal yang tadi sejenak. Jangan pernah kita remehkan ketika khatib sedang khutbah di atas mimbar, awak lambe-lambe tipu, dipertanyakan salat kita. Anak-anak ini generasi muda kita sampaikan, jangan sampai ngomong ketika khatib sedang khutbah di atas mimbar. Karena bagian dari khutbah itu adalah bagian pelaksanaan ibadah Jumat. Yang inti di situ wasiat takwa tadi. Intisarinya sebagai bahan kesimpulan, jadi wasiat takwa itu bukan teruntuk kepada khatib yang sedang khutbah di atas mimbar saja, tapi kita pun mat'u di depan pun juga membutuhkannya. Kembali kita kepada topik tadi kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nyata ditegaskan di sini, ketika orang melakukan sebuah maksiat, dia lakukan juga perintah Allah. Melakukan ibadah salat tapi maksiat juga, jangan salatnya yang salahkan. Lihat triknya, tata caranya, sebagaimana Rasulullah sampaikan di suatu hadis, ketika orang ingin mendapatkan salatnya diridai oleh Allah, al-wudu'u miftahus salat. Nah, ini kuncinya dulu, Pak. Di wudu kita itu diperhatikan, al-wudu'u miftahus salat. Wudu itu kuncinya untuk salat. Baru yang ketiga berikutnya, as-salatu miftahul jannah. Baru salatnya tadi menjadi sebuah kunci untuk mendapatkan sebuah kesuksesan berupa surga yang dijanjikan Allah. Ini bukan berarti menanamkan niat kita, tidak. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bisa mengumpamakan secara logika sehat. Bagaimana mungkin seorang hamba melakukan sebuah maksiat kemudian dia melakukan rukaan sujadah? Hatta dalam kehidupan sehari-hari, jangankan kita beribadah kepada Allah, bensin itu kita pergunakan untuk kendaraan. Bahan bakar yang kita kendaraan sekarang kita campur pakai air. Jangankan motor kendaraan yang mengkonsumsinya, kita yang mengkonsumsi sendiri pun bisa mabuk dibuatnya. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita suka memperpadukan. Kaum muslimin rahimakumullah, supaya hal ini bisa teratasi oleh seorang hamba yang mungkin sudah tingkat kecanduan tinggi, bisa melawan, bisa menanamkan benteng pada dirinya, Allah suruh di firman berikutnya, wa aqimus shalah, karajonlah sembahyang. Dalam hal ini tentu secara kaidah fikihnya, perhatikan juga tata keramanya, etika, bahkan adabnya, bahkan sampai menservis hati kita ini. Bahas sembahyang awak jangan untuk karena orang juga, mohon maaf, al-afu. Sekali lagi kita bukan mengajar, tidak, tapi saling ingat mengingatkan. Dalam kita rasakan, keluar kita jadikan benteng. Dari sekian macam kita yang datang ini sudah bermacam ragam umur. Dari kecil kita diajarkan sholat, di TPQ, di TPA, di sekolah sholat kita seperti sekarang sudah lanjut. Apakah sebuah pertanyaan? Apakah masih sama cara sembahyang wajanan dulu? Jawabannya tentu kepada kita masing-masing.
Allah suruh wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan zakat ini pembersih. Dirikanlah zakat. Kemudian warka'u ma'ar raki'in. Di ayat berikut ini kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bahan kesimpulan kita. 3 perintah Allah. Karajon sembahyang, kemudian lakukan yang namanya zakat, kemudian ruku beserta orang-orang yang ruku, artinya kita yang patuh kepada Allah. Itu fi'lul amr. Fi'lul amr itu perintah yang tidak bisa dibantah, terutama kita selaku kaum Adam. Ketika awak sembahyang, dia berasih hati awak, sisihkan harta kita di jalan Allah. Ada berupa zakat, kalau nak cukup nisab haulnya, boleh kita berupa infak dan sedekah. Masih menyisihkan harta, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Keuntungannya bersih dan tenang hati ini kaum muslimin. Dan kita sadar, ternyata kita hidup di atas permukaan bumi yang penuh fana ini bukan sendirian. Banyak orang yang membutuhkan kita, dan kita pun juga membutuhkan orang lain. Yang terakhir apa kata Allah? Rukuklah beserta orang yang rukuk. Ketika kita mau rukuk, ada iringan ibadah berikutnya, sujud. Sujud itulah tanda menghambakan diri seorang hamba kepada Allah supaya ia jangan sombong, karena di dalam sujud tadi itu adalah kedekatan seorang hamba kepada Khaliqnya. Di dalam ibadah salat kita membedakan dengan orang yang bukan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, aku luka laza astafikum. Fastabiqul khairat la yanfa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.